kota, provinsi sampai kementerian itu sudah bergantung pada interpretasi data yang lebih akurat. Jadi bukan katanya-katanya lagi ya kalau mengambil kebijakan ini sudah harus berdasarkan data. Nah, alasan yang pertama ya kenapa analisis data itu penting dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama untuk mengevaluasi juga optimalisasi program kesehatan ya. Jadi ketika di layanan kesehatan primer ya, baik itu di puskesmas atau klinik pratama atau praktik mandiri seperti itu, ketika kalian menjalankan program intervensi kesehatan ya, itu kan harus kita ketahui ya, apakah program itu efektif atau tidak efektif. Ya, karena itu akan berhubungan dengan program ini tuh nanti mau dilanjutkan atau mau di stop gitu ya. Nah, itu pentingnya analisis data ya. Jadi analisis data ini nanti memungkinkan kita ya untuk mengolah hasil evaluasi dari data di lapangan ya untuk melihat dampak nyata ya suatu program terhadap perubahan perilaku di masyarakat atau juga status kesehatan di masyarakat. Jadi bukan berarti kita menjalankan program, kita anggap itu pasti berhasil gitu. Padahal terus akhirnya programnya terus dilanjutkan. Padahal belum tentu ya. Bisa saja programnya itu tidak efektif. Yang seharusnya dihentikan karena justru membuang-buang anggaran atau membuang-buang biaya seperti itu. Jadi perlu dievaluasi dengan melakukan analisis data. Berikutnya adalah terkait dengan transformasi dan penguatan kebijakan di tingkat layanan primer ya. Jadi data-data yang dikumpulkan ya di layanan primer seperti data epidemiologi penyakit, data demografi kependudukan ya, kalau dianalisis dengan baik itu akan menjadi fondasi untuk proses manajemen kesehatan juga pembuatan kebijakan ya. Jadi dari data epidemiologi dan demografi yang kita punya tadi, pimpinan atau pembuat kebijakan itu dapat melakukan penilaian dan pengalokasian sumber daya yang tepat. Ini dari keuangan, tenaga kerja atau sumber daya manusia, terus juga sarana prasarana seperti obat-obatan, farmasi, alkes atau alat kesehatan seperti itu. Jadi nanti sifatnya pelayanan kesehatan yang dibuat ya, yang diselenggarakan oleh eh, tingkat layanan primer itu akan sifatnya lebih proaktif juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat ya. Jadi bukan reaktif terhadap pasien yang datang ke institusi pelayanan kesehatannya aja. Jadi memang ini bisa mencakup semua masyarakat yang ada di wilayah kerja dari institusi pelayanan kesehatannya ya. Jadi memang memenuhi kebutuhan masyarakat ya, bukan hanya soal siapa pasien yang datang, tapi memang semua masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Yang berikutnya adalah terkait dengan pendekatan pasien yang lebih holistik. Ini mungkin udah ada ya di C5 yang lalu ya di IPE dalam memanage penyakit juga pengobatan pasien saat ini itu memang lebih menggunakan pendekatan model biopsikososial seperti itu ya. Jadi tidak lagi fokus pada sistem atau pendekatan model biomedis ya yang definisinya adalah penyakit timbul itu memang pure, murni adanya gangguan biologis pada tubuh manusia seperti itu. Nah, dari rekam medis elektronik juga data determinan sosial kesehatan ya yang ada di layanan primer yang sudah dikumpulkan seperti itu ya. Kan rekam medis pasti ya yang datang ke tempat layanan primernya, data determinan sosial juga yang dikumpulkan dari berbagai survei kesehatan itu bisa kalian analisis ya, yang akhirnya bisa membuat ya suatu pelayanan kesehatan yang sifatnya lebih komprehensif, lebih personal dan lebih holistik. Jadi memang lebih menyeluruh ya. Jadi pendekatan paradigmanya itu sudah berubah ya menjadi bio
psiko, biological ya, psychological dan sosial ya. Jadi tidak hanya fokus ke model biomedis. Ini sudah mulai ditinggalkan seperti itu. Yang berikutnya terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien ya. Jadi dari eh, kegiatan operasional pelayanan kesehatan ya dari jam buka sampai jam tutup ataupun dari jadwal IGD seperti itu juga terkait dengan diagnosis klinis yang dilakukan oleh dokter ataupun dokter gigi ya itu kita dapat mengidentifikasi ya, kira-kira dari proses alur kerja institusi itu ya, apakah ada yang salah, apakah ada yang error, ataupun apakah ada suatu pelayanan yang sifatnya tidak efisien seperti itu ya. Seperti bisa kita cari kejadian infeksi nosokomial, waktu tunggu pasien seperti itu ya, apakah pasien datang sampai dipanggil itu waktunya itu cukup cepat atau justru lama karena memang kan kalau kalian mungkin buka Google Maps dan lihat reviewnya baik rumah sakit, puskesmas, klinik itu pasti ada yang komen itu kok saya dilayaninya lama ya. Duduk dari diadmisi meja pendaftaran kok mbak-mbaknya atau petugas admisinya itu kok nggak ngelayani langsung gitu. Maksudnya nggak ada pasien lain seperti itu, tapi kok malah nggak dipanggil, jadinya lama gitu dari pertama masuk ngambil nomor urut sampai akhirnya dipanggil dan ngambil obat itu lama seperti itu. Terus juga terkait dengan tingkat keberhasilan prosedur klinis. Jadi ketika kalian mengaplikasikan prosedur klinis tertentu dalam pengobatan penyakit tertentu, itu bisa kalian lihat tingkat keberhasilannya tuh berapa persen gitu ya. Jadi dan lain sebagainya dan semua aspek itu bisa kalian analisis untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan yang sifatnya berkelanjutan ya. Jadi pelayanan kesehatan itu tidak hanya stuck atau berhenti di satu titik, tapi terus melakukan improve pelayanan kesehatan seperti itu, melakukan improvisasi atau perbaikan kualitas pelayanan sehingga jauh lebih baik lagi ya. Tidak hanya berhenti di satu titik, eh, tapi memang harus berkelanjutan karena ini terkait dengan mutu ya, mutu pelayanan kesehatan, terus juga terkait dengan akreditasi pelayanan kesehatan baik untuk layanan primer ataupun layanan rujukan. Yang berikutnya adalah terkait dengan keselarasan ya program pendidikan di bidang medis juga kesehatan dengan realitas di lapangan ya. Jadi ketika kalian sudah paham ya bisa memahami tren penyakit terkini, kendala manajemen di lapangan seperti itu, terus juga kompetensi terkait kompetensi dokter seperti itu akan membantu ya bahwa kurikulum kedokteran yang ada saat ini itu memang masih relevan dengan kondisi yang ada di lapangan seperti itu ya. Yang akhirnya hal ini akan menciptakan sinergi yang kuat ya antara apa yang diajarkan di bangku kuliah ya dengan apa yang bisa kalian praktikkan oleh kalian tenaga medis juga dokter gigi ataupun dengan tenaga kesehatan ya di luar dokter-dokter gigi itu bisa diaplikasikan benar-benar di lapangan karena kalau ada sinergi ya antara dunia pendidikan dengan dunia kerja seperti itu dampak yang dirasakan masyarakat itu akan lebih besar, lebih terasa gitu ya. Mungkin ini seperti yang kalian sudah lakukan ya di C4 dan C5 kemarin ya, di FL seperti itu adalah salah satu bentuk dari mm, sinergi ya, mencoba untuk
menyelaraskan dan juga untuk memberikan pemahaman awal bahwa di lapangan tuh kayak gini loh, situasi, kondisi terkait dengan pelayanan kesehatan, terutama di ranah primer. Nanti di tahap profesi ya, ketika kalian koas atau dokter muda, itu akan lebih pemahaman lapangannya akan lebih ditingkatkan lagi. Jadi supaya tidak kaget gitu, kalian kenalnya di koas aja, makanya sejak S1 itu sudah dikenalkan di bagian kuliah FL seperti itu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan analisis data dalam MKK ya, manajemen dan kebijakan kesehatan seperti itu. Jadi eh, apa perannya, apa fungsinya, itu dan bagaimana keterkaitannya dengan manajemen dan kebijakan kesehatan seperti itu. Ya, manajemen dan kebijakan kesehatan itu bagaimana bisa membantu ya analisis data tersebut. Jadi analisis data dalam kebijakan kesehatan ya, terutama di tingkat layanan primer ya, ini sangat penting ya karena ini menjadi titik temu ya antara kedokteran klinis ya, kesehatan masyarakat, juga manajemen pelayanan kesehatan seperti itu ya. Jadi bagi mahasiswa kedokteran ya, ataupun juga calon dokter nanti yang di koas seperti itu memahami proses analisis data ini adalah hal kunci ya karena supaya kalian itu tidak hanya mampu untuk mengobati pasien ya, tapi kalian juga mampu menjadi agen perubahan ya di tingkat komunitas ya. Jadi eh, perubahan kesehatan ya atau perubahan status kesehatan itu tidak akan tercapai kalau hanya fokusnya itu ngobatin di dalam ruangan. Jadi menunggu pasien datang ke pelayanan kesehatan ya itu akan sangat-sangat lama dan tidak efisien. Jadi akan lebih efisien jika ada kolaborasi antara pelayanan yang sifatnya perorangan juga pelayanan yang sifatnya ke masyarakat ya. Nah, dalam perumusan kebijakan layanan primer ya, analisis data ini penting ya untuk mengubah persepsi yang sifatnya asumsi menjadi presisi ya. Yang artinya adalah eh, ketika mengambil suatu kebijakan ya dalam proses manajemen itu sifatnya bukan lagi berdasarkan dugaan atau kira-kira. Jadi eh, menurut saya atau kayaknya sih jadi bukan katanya kayaknya lagi ya, tapi memang sudah berbasis data, sudah berdasarkan riset yang sifatnya objektif ya, dan bersifat teknologi atau sifatnya evidence based ya, atau evidence based practice seperti itu ya. Jadi bukan katanya-katanya atau ini maunya saya gitu, karena saya pemimpinnya, ya saya maunya ini gitu. Jadi bukan kayak gitu lagi, tapi memang berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan ada datanya. Datanya tuh ya memang harus sifatnya tadi ya, sifatnya objektif dan memang dilakukan dengan proses riset yang memang berdasarkan kaidah ilmiah yang sifatnya methodological ya yang sudah kalian pelajari di metode riset dulu ya di C3 dan C4. Nah, peran analisis data ya dalam MKK itu yang pertama adalah soal untuk pemetaan beban penyakit ya atau data epidemiologi. Jadi memang kan layanan kesehatan primer itu bertanggung jawab ya atas populasi di wilayah kerjanya ya. Jadi seperti kalian kemarin mungkin di Puskesmas A, B, C itu kan eh, punya apa bertanggung jawab untuk kesehatan populasi di wilayah kerjanya ya. Jadi tidak sekecamatan atau eh, satu kabupaten, jadi memang punya wilayah kerjanya sendiri ya. Jadi misalnya ketika eh, melakukan survei atau data dari rekam medis seperti itu, ternyata di puskesmas X ya atau di kecamatan X itu ada
tren peningkatan kasus PTM seperti hipertensi atau DM ya seperti itu. Maka kepala puskesmas ataupun juga koordinasi dengan dinas kabupaten ya atau kota itu harus bisa merumuskan kebijakan yang mendukung temuan data tersebut ya, yaitu adanya peningkatan kasus PTM ya. Jadi seperti kita membuat penguatan program Posbindu misalnya, atau ada alokasi khusus ya, jam kerja khusus untuk tenaga medis, tenaga kesehatan melakukan penyuluhan ke lapangan terkait dengan PTM ini, atau juga merumuskan kebijakan kalau stok obat yang untuk penyakit kronis itu stoknya itu lebih dari cukup ya karena tadi ya eh, kasus PTM tadi meningkat yang pasti permintaan obat untuk penyakit tersebut juga meningkat makanya juga stok obatnya harus dipastikan aman seperti itu ya selain juga tadi aspek pencegahannya posbindu juga penyuluhan seperti itu. Yang kedua ya perannya adalah untuk menganalisis kesenjangan sumber daya kesehatan ya. Jadi data tadi ya, data itu kan tidak hanya terkait dengan pasien atau masyarakat ya, tapi juga soal kapasitas internal layanan kesehatannya atau sumber dayanya ya. Jadi dari tenaga kerjanya, manusianya, keuangannya bagaimana, obat-obatannya bagaimana, alat kesehatannya bagaimana dan lain sebagainya ya. Nah, kalian ketika bisa menganalisis rasio ya antara beban kerja ya misalnya jumlah kunjungannya, luas wilayah cakupannya dengan jumlah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang ada di puskesmas tersebut ya seperti dokter, dokter gigi, perawat dan lain sebagainya itu akan sangat-sangat penting ya untuk bisa mengoptimalkan layanan kesehatan yang bisa diberikan ya. Sebagai contoh ya, eh, dari analisis data ya, pengambil keputusan itu ternyata melihat ya, kalau puskesmas A itu ternyata kekurangan tenaga dokter dibandingkan dengan rasio populasi di wilayah kerjanya. Terus juga ternyata di puskesmas B itu kelebihan tenaga bidan seperti itu ya dibandingkan dengan tadi ya rasio populasi di wilayah kerjanya. Maka tadi si pengambil keputusannya di sini mungkin Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota itu bisa melakukan atau merumuskan ya kebijakan redistribusi sumber daya manusia ya di lapangan ya. Artinya misalnya eh, puskesmas yang kelebihan dokter itu bisa istilahnya kalau di tingkat birokrasi itu namanya mutasi ya, melakukan mutasi eh, satu atau dua dokter ke puskesmas yang kurang tadi, puskesmas A. Misalnya puskesmas D itu punya kelebihan dokter, itu bisa dipindah ke puskesmas A. Pun juga tadi puskesmas B yang kelebihan bidan itu bisa redistribusi bidannya ke puskesmas yang kekurangan bidan atau dipindah ke puskesmas pembantu atau pustu seperti itu ya. Itu salah satu kebijakan terkait dengan alokasi sumber daya kesehatan yang ada di wilayah kerjanya ya. Jadi eh, tidak hanya terkait dengan pasien ya, tapi juga internal kelembagaan dari layanan kesehatannya. Yang berikutnya, peran analisis data adalah terkait dengan evaluasi kinerja dan target indikator mutunya, mutu pelayanan kesehatan ya. Kebijakan kesehatan di layanan primer ya itu sangat bergantung pada pencapaian indikator yang terstandar. Sebagai contoh adalah kalau di kesehatan itu yang paling nasional ya itu adalah SPM ya, standar pelayanan minimal di bidang kesehatan ya. Jadi sebagai contoh, kalau hasil analisis data dari survei kesehatan yang dilakukan di tingkat kabupaten atau kota, itu kalau menunjukkan bahwa indikator keluarga yang mengikuti program KB itu sangat rendah, misalnya di desa A dan desa B. Maka
si pengambil kebijakan ya, baik di dinas ataupun nanti bisa koordinasi dengan puskesmas yang wilayah kerjanya mencakup desa A dan desa B, itu bisa mencanangkan ya program promosi kesehatan terkait dengan penyebarluasan program KB seperti itu ya, dan juga mengalokasikan realokasi ya dana BOK itu secara spesifik ke desa yang tadi ya, yang kekurangan atau yang indikatornya tidak tercapai itu ya, dengan sekali lagi menggunakan pendekatan yang sifatnya bio, psiko, sosial ya, atau sosiokultural yang eh, sesuai dengan kebutuhan dari penduduk di desa sasarannya atau di desa A dan desa B-nya. Karena kalau pendekatannya lebih personal dan lebih holistik, apa yang kalian sampaikan, yang kalian kerjakan di desa tersebut itu akan lebih mudah diterima ya, tidak ada penolakan, minim ya, minim penolakan, bahkan mungkin tidak ada penolakan seperti itu. Jadi lebih efisien kinerja kalian dan lebih cepat untuk pencapaian indikator-indikator yang tadi belum tercapai. Yang berikutnya adalah terkait dengan optimalisasi pembiayaan kesehatan ya. Jadi di sekarang ya di sistem JKN ya, atau pembiayaan dengan BPJS Kesehatan, layanan primer itu dibayar oleh BPJS itu menggunakan sistem yang namanya kapitasi ya ini. Kapitasi itu adalah BPJS membayar pelayanan kesehatan primer tersebut itu berdasarkan berapa orang yang sudah terdaftar di pelayanan kesehatan tersebut ya. Jadi bukan lagi berdasarkan siapa yang datang, tapi eh, siapa saja yang pelayanan kesehatan atau Yankes, Vaskes ya, Vaskes pertamanya itu di Puskesmas A misalnya. Jadi kalau misalnya ada 50, maka atau 100, misalnya 100 orang menjadikan Puskesmas A itu Vaskes pertamanya, maka BPJS akan membayar di awal setiap bulan eh, pembiayaan atau cost-nya itu sebesar 100 orang itu. Nah, dari data JKN itu, data pemanfaatan layanan, juga misalnya data angka rujukan non spesialistik itu bisa membantu Vaskes ya untuk mengelola dana tersebut agar tidak defisit atau keluar untuk hal yang sebenarnya bisa dilakukan di puskesmas itu. Sebagai contoh ya, kalau dari data yang diinput di rekam medis seperti itu, kalau ternyata ada beberapa angka rujukan ya dari kasus penyakit yang sebenarnya itu bisa diselesaikan di puskesmas ya. Itu angkanya cukup tinggi, malah di apa dirujuk ke rumah sakit, padahal di puskesmas saja sudah cukup seperti itu ya. Sebagai contoh asma ya, atau tipes tanpa komplikasi seperti itu. Nah, pihak manajemen, kepala puskesmas ataupun dinas kesehatan bekerja sama dengan BPJS itu bisa mengambil kebijakan untuk melakukan pelatihan ya bagi dokter untuk menyegarkan kembali standar kompetensi mereka ya, supaya mereka bisa paham bahwa ada kok penyakit yang memang bisa diselesaikan di puskesmas. Jadi tidak perlu dirujuk ke rumah sakit ya, tidak perlu diselesaikan di puskesmas, di dokter praktik mandiri atau di klinik Pratama seperti itu bisa. Jadi tidak perlu dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi perlu akhirnya diambil kebijakan bahwa kita segarkan lagi nih ingatan dokter-dokter yang praktik ini, bahwa dengan daftar penyakit yang bisa dilayani di vaskes pertama itu tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit.
Nah, sekarang kita masuk ya ke analisis data secara deskriptif ya. Ini mengingatkan kembali aja karena dulu kalian sudah pernah melakukan ya, sudah sering bahkan seperti itu. Nah, ini terkait data dan variabel ya, semoga kalian tidak lupa ya. Jadi data berdasarkan skala pengukurannya ataupun berdasarkan sifat informasinya itu ada dua jenis ya. Ada data yang sifatnya kategorik atau kualitatif dan ada data yang bentuknya kuantitatif atau numerik seperti itu ya. Nah, yang data kategorik atau kualitatif itu datanya bentuknya itu dikelompokkan berdasarkan karakteristik atau labelnya. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan, merokok, tidak merokok, terus juga mungkin menyusui eksklusif, tidak menyusui eksklusif. Nah, itu kan bentuknya karakteristik ya, dikasih label eh, pengamatan A dan pengamatan B. Nah, kalau data bentuknya kategorik atau kualitatif, itu bentuk skala variabelnya ada dua ya. Kalau tidak nominal, ya pasti ordinal. Ya, jadi kalau bentuknya kategorik itu antara nominal atau ordinal, seperti itu. Ini juga nanti akan mungkin berhubungan dengan kalian nanti ya di skripsi, seperti itu ya. Karena nanti di definisi operasional kalian harus menjelaskan variabel yang kalian teliti itu eh, skalanya apa? Apakah nominal atau ordinal? Bentuknya apakah kategorik atau numerik? Seperti itu. Dan kalau bentuknya kuantitatif atau numerik, nah itu datanya bentuknya angka seperti tinggi badan gitu. Tinggi badan kan 170, 175, 180 dan seterusnya. Dan itu kan bentuknya angka ya. Nah, itu bentuknya adalah data yang kuantitatif atau numerik yang bisa dihitung secara matematis. Nah, kalau numerik atau kuantitatif itu skala variabelnya ada dua jenis ya. Kalau tidak interval, ya bentuknya rasio seperti itu ya. Jadi kalau nominal dan ordinal itu kategorik atau kualitatif, kalau interval dan rasio itu bentuknya kuantitatif atau numerik seperti itu. Nah, statistik deskriptif sendiri itu sifatnya paling sederhana ya. Statistik yang paling awal, yang sifatnya juga paling sederhana, karena untuk meringkas, mengatur, dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami, ya tanpa menarik kesimpulan ke tingkat populasi yang lebih luas. Dari analisis deskriptif ini itu kita bisa mendapatkan berbagai jenis apa ya temuan ya atau hasil. Sebagai contoh, kalau di bentuknya data numerik kita bisa dapat ukuran pusat ya seperti min, median, modus, ada ukuran variasi, ada minimal, maksimal, standar deviasi, ada juga ukuran posisi ya yaitu kuartil, persentil dan desil seperti itu. Tapi untuk data kategorik itu bentuknya cuma satu ya yang bisa ditemukan yaitu proporsi atau persentasenya. Sebagai contoh, misalnya di kelas ini di kelas A ternyata jumlah laki-lakinya itu lebih sedikit dibandingkan perempuan, di mana perempuan itu ada sekitar 60% misalnya ya, misalnya 60%, sedangkan laki-laki itu hanya 40%. Nah, itu namanya proporsi ya, proporsi itu persentase ya. Jadi kalau data kategorik yang bisa kita tentukan, yang bisa kita cari ya secara deskriptif itu hanya bentuk proporsinya, seperti itu. Nah, ini proses melakukan statistik deskriptif dengan Excel ya. Jadi terdapat dua cara ya. Bisa kalian masukkan formula atau rumusnya ya. Yang kedua bisa kalian menggunakan fitur Data Analysis Toolpack ya. Untuk kalian mungkin yang punya Excel tapi kalian nggak tahu nih Data Analysis Toolpack-nya udah aktif atau belum. Nah, ini bisa kalian cari di eh, menu file ya, pilih options yang di bawah, lalu pilih add-ins, lalu pilih Analysis Toolpack, lalu pilih Go, lalu klik OK, seperti itu. Lalu untuk lihat sudah aktif atau belum, kalian bisa cek di Excel-nya, di menu data, ya, terus pilih Data Analysis, ya. Kalau sudah aktif, biasanya nanti data analysis juga
pilihan opsi-opsi menunya itu akan keluar ya. Sebagai contoh di sini kalau kalian mau melakukan statistik deskriptif, itu bisa kalian pilih opsi deskriptif statistiknya seperti itu ya. Terus kalian kalau mau menganalisis bisa pilih data yang mau dianalisis ya, apa ya, di blok seperti itu bisa kalian blok rentang data yang mau kalian analisis itu yang mana, lalu kalian centang summary statistiknya, opsinya, lalu klik OK, nanti kalian akan dapat langsung berbagai hasil hitung statistik deskriptifnya. Ini sebagai contoh ya, kalau di Excel kalian ingin mengukur tinggi badan ya. Nah, kalian pilih ke menu data ya di atas ini, lalu pilih ke data analysis seperti itu. Lalu di sini nanti kalau sudah aktif ya, nanti kalian akan muncul berbagai analysis tool-nya ya. Di sini kita pilih karena mau deskriptif statistik ya, kita highlight yang di sini, lalu klik OK seperti itu. Nanti akan muncul apa pop-up Windows yang baru. Nah, nanti di input range ini kalian masukkan range data yang mau kalian analisis. Di sini saya B2 dan sampai B12 ya. Jadi di sini angkanya saja seperti itu ya dari B2 sampai B12. Jadi nanti di highlight di sini seperti itu. Nanti diklik aja ya di sininya, di tanda panah yang atas ini. Lalu nanti kalian bisa klik ya, atau centang di sini summary statistiknya. Terus nanti hasil analisisnya itu mau kalian munculkan di mana? Saran saya ya, lebih baik di new worksheet play ya. Jadi di sini nanti kalian kasih nama eh, si worksheet yang baru ini itu nama sheet-nya tuh apa ya. Jadi di sini saya kasih contoh hasil TB atau tinggi badan ya seperti itu. Ini syaratnya adalah tidak boleh ada spasinya ya di sini ya. Jadi jangan ada spasinya seperti itu supaya nanti hasilnya namanya bisa keluar seperti itu ya. Lalu nanti kalian bisa klik OK ya setelahnya. Nanti ya di hasilnya akan muncul ya di sheet yang baru ya, jadi tidak di sheet yang sama seperti itu ya. Ini akan muncul di sheet yang baru beserta dengan berbagai hasil perhitungannya seperti itu ya. Jadi ada min ya, standar error, median dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, hasil dari Microsoft Excel ini itu tidak boleh jadi tampilan utama ya dalam hasil ya. Jadi kalau kalian ingin ini mau ditampilkan itu hanya untuk lampiran ya. Jadi tidak boleh ditampilkan di bab utamanya seperti itu. Ya, misalnya di bab hasil atau di bab pembahasan, nah itu nggak boleh ya, harus kalian transformasikan dulu menjadi tabel yang memang decent ya atau layak gitu untuk ditampilkan dalam laporan. Nah, ini adalah saran saya ya atau tampilan umum ya, tampilan umum yang biasa digunakan untuk menampilkan data deskriptif yang bentuknya numerik ya. Ini kan tadi numerik ya. Analisis data numerik ya, numerik ya. Jadi variabelnya apa, rata-ratanya berapa, mediannya berapa, standar deviasinya berapa, minimalnya berapa, dan maksimalnya berapa. Ketika kalian membuat tabel itu jangan lupa ya, judul tabelnya harus jelas dan sumber data dari tabel itu dari mana ya. Jadi kepalanya jelas ya, ujung kakinya juga jelas. Seperti itu. Nah, kalau kalian ingin menganalisis data yang sifatnya kategorik, itu kalian menggunakan formula atau rumus ya dengan nanti bisa kalian lihat di sini ya, dengan menggunakan formula eh, count if ya, count if dibagi dengan counta, seperti itu dikali dengan 100 ya. Jadi perhatikan juga ya penggunaan titik dua ataupun titik koma serta spasinya. Sebagai contoh, kalau kalian ingin melihat proporsi jenis kelaminnya ya dari data yang sama. Ini L itu laki-laki ya, P itu perempuan misalnya. Jadi bisa kalian tuliskan bahwa count if rentang datanya di sini D2 sampai D12 titik 2, terus kalian tanda kutip ya, masukkan kriteria data yang mau kalian hitung. Di sini adalah perempuan misalnya. Jadi ketik P di sini karena datanya P ya, bukan perempuan tapi P, dibagi dengan counta
rentang datanya masih sama D2, D12, kurung tutup dikali 100 karena ini mau proporsi ya. Proporsi kan persentase jadi dikali 100 seperti itu. Nanti hasilnya akan ditemukan seperti itu. Sama ya, sama ya terkait dengan tadi yang di numerik ya, tidak bisa serta-merta dikopas begitu aja hasil dari data numeriknya, tapi perlu kalian transformasikan ke dalam tabel laporan ya. Kalau data kategorik itu biasanya lebih sederhana ya, karena variabelnya apa ya, terus kategorinya apa atau labelnya apa, laki-laki dan perempuan, frekuensinya berapa, dan persentasenya berapa, seperti itu. Dan sama ya seperti yang lainnya, ketika membuat tabel itu judulnya jelas dan sumber datanya juga harus jelas seperti itu. Nah, ketika ingin melakukan deskriptif dengan SPSS ya, kalian harus melengkapi dulu ya identitas variabel di tab variable view, baru nanti bisa ke tab data view-nya ya. Untuk yang bentuknya kategorik ya, jadi nanti sama ya seperti yang di Excel, eh, data numerik dengan data kategorik itu punya langkah analisis atau step yang berbeda seperti itu. Untuk di SPSS ya, ketika bentuknya data kategorik, itu bisa kalian pilih menu Analyze, Descriptive Statistic, lalu pilih menu Frekuensi, lalu kalian sorot variabel kategorik yang ingin dianalisis. Sebagai contoh, kita pilih tinggi badan di sini ya. Kita pindahkan ke kotak sebelahnya, lalu klik OK. Nanti akan ada dua kotak ya, dua hasil yang muncul ya. Ini menjelaskan bahwa ada yang missing nggak sih, ada yang hilang nggak sih datanya. Ternyata semua terisi ya, valid seperti itu. Lalu juga terkait dengan tadi ya frekuensinya seperti itu. Jadi ini sama ya, 65 seperti itu ya. Cuma ini memang ini hasil dari SPSS seperti itu. Nah, ini sama ya, hasil SPSS ini tidak boleh jadi tampilan utama. Jadi harus ditransformasikan dulu ke tabel untuk bentuk laporan. Ini lihat yang bentuk sebelumnya tadi ya. Nah, kalau untuk yang analisis deskriptif yang bentuknya numerik, ya, kalian pilih menu Analyze, ya, Deskriptif Statistik, dan pilih menu Explore. Kalau tadi hanya frekuensi, ya, kita pilih Explore untuk yang numerik, seperti itu. Lalu ada tiga kotak ya yang muncul ya. Ada dependent list, ada factor list, dan label cache by. Yang kita isi adalah dependent listnya aja. Kita isi dengan variabel yang mau kita analisis, kita pilih tinggi badan di sini. Yang lain biarkan kosong, lalu klik OK. Nanti akan muncul lagi ya, dua kotak seperti itu ya. Ini adalah summary-nya. Ada berapa yang valid, berapa yang missing, ternyata semua terisi, seperti itu. Nanti akan hasil yang kedua memunculkan analisis deskriptifnya ya. Jadi sama seperti yang tadi di apa? Di Excel seperti itu ada min, ada median dan lain sebagainya. Ini juga sama ya, hasil SPSS itu tidak boleh jadi tampilan utama dalam hasil ya. Jadi hanya untuk di lampiran harus ditransformasi dulu. Nah, berikutnya adalah terkait tabulasi silang ya. Tabulasi silang itu ketika dalam kita menganalisis ya secara deskriptif ya dua variabel atau lebih dalam satu analisis ya yang biasanya bentuknya sama-sama kategorik seperti itu. Untuk melakukan analisis tabulasi silang dalam Microsoft Excel kita menggunakan fitur yang namanya pivot table ya. Bukan pivot yang di basket ya, tapi pivot table seperti itu ya. Jadi langkah-langkahnya adalah pastikan ya data yang kalian input di Excel itu punya judul atau headernya. Sebagai contoh tadi ya, jenis kelamin ataupun nyeri dada misalnya. Tadi mungkin di sini ya, saya mundur sedikit. Ini ya ada jenis kelamin. Ini namanya kolom judul kolomnya atau headernya ya. Ada jenis kelamin di sebelahnya ini ada nyeri dada seperti itu. Terus kalian blok seluruh datanya dengan judul-judulnya ya, dengan judul kolomnya seperti itu. Lalu pilih menu insert, lalu pilih pivot table
ya. Lalu kalian pilih dulu hasil analisisnya mau dikeluarkan di mana ya. Saya sarankan sih di existing worksheet aja ya. Jadi di apa di sheet yang sama dengan data yang kalian munculkan tadi. Tapi kalau kalian mau di sheet yang berbeda juga boleh ya. Jadi bebas seperti itu. Lalu klik OK. Nanti akan muncul panel pivot table field seperti itu ya. Di sini nanti ada kotak kolom dan kotak row seperti itu ya. Nah, di kotak row bisa kalian tarik satu variabel kategorik. Sebagai contoh adalah kita tarik jenis kelamin. Pindahkan ke kotak row seperti itu. Lalu berikutnya kalian tarik variabel kedua yang kategorik juga, misalnya nyeri dada ke kotak yang kolom seperti itu. Lalu kalian bebas memilih variabel salah satu antara jenis kelamin atau nyeri dada tadi ke kotak value ya untuk menghitung jumlahnya. Ya, pastikan ya ketika diseret ke tadi ke kotak value ini bentuknya itu count ya, bukan sum ya, tapi memang jumlah per kasusnya seperti itu. Nah, kalau kalian ingin melakukan analisis tabulasi silang di SPSS ya, itu kalian bisa pilih menu Analyze, Descriptive Statistik, pilih Cross Tab ya. Nanti akan muncul dua kotak ya, ada row, ada kolom. Row diisi salah satu variabelnya ya, tapi kalau kalian melakukan analisis di tingkat lanjut, bisa kalian isi variabel independen ya. Contohnya kalau di row kita isi jenis kelamin seperti itu. Kalau kolomnya sama ya diisi variabel kategori lainnya kita isi di sini nyeri dada seperti itu. Lalu kita pilih opsi cell ya, kita pilih row pada bagian percentage. Di sini kita ingin menunjukkan bahwa 100%-nya itu ada di bagian barisnya seperti itu. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nanti ini ya, hasil keluar tabel silangnya ya. Untuk di Microsoft Excel ini namanya pivot table ya. Pivot table ini akan sangat berguna apapun karir kalian seperti itu ya. Jadi silahkan bisa kalian explore lagi pivot table ya terkait dengan analisis data. Jadi di sini nanti akan keluar row labelnya itu jenis kelamin ya. Ini laki-laki, ini perempuan, ini yang nyeri dada ternyata eh, yang laki-laki yang merasakan nyeri dada ada dua ya. Perempuan yang merasakan nyeri dada ada tiga seperti itu. Jadi kita bisa tahu kasusnya eh, berdasarkan dari dua variabel yang kita analisis seperti itu. Untuk SPSS juga sama ya, cuma memang agak lebih lengkap seperti itu ya. Ada persentasenya berapa seperti itu, di mana tadi 100%-nya itu ada di barisnya. Nah, ini juga sama ya hasil tabel ini ya dari pivot table atau dari SPSS itu tidak bisa kalian jadikan tampilan utama di laporan. Jadi harus ditransformasikan dulu ini hanya untuk lampiran seperti itu. Nah, setelah kalian melakukan analisis data, kalian perlu melakukan interpretasi hasilnya seperti itu ya. Jadi data itu tidak setelah dianalisis tidak hanya apa ya kalian diamkan aja, tapi kalian perlu interpretasikan. Yang kalian temukan itu apa di dari hasil analisis itu, ya. Jadi kalian deskripsikan, narasikan ya apa temuan kalian dari hasil analisisnya. Jadi untuk memberikan gambaran siapa, apa, bagaimana, ya. Sebagai contoh yang kalau dari kasus tadi ya ternyata mayoritas responden ya ternyata berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang atau 54,5%. Rata-rata tinggi badan mahasiswa kelompok 2001 itu adalah 169,91. Tinggi seterusnya ya. Jadi tabel-tabel tadi, hasil-hasil tadi itu bisa kalian explore untuk interpretasinya seperti apa. Nah, untuk data yang lebih kompleks ya, kalian bisa sertakan saran atau rekomendasi kebijakan karena ini kan berhubungan dengan course juga ya. Karena nanti kan kalian akan apa? Melakukan pembuatan program kesehatan ya. Jadi
dari hasil analisis yang nanti kalian akan temukan gitu, kalian harus bisa membuat kira-kira temuan saya ini untuk bisa perbaikan ya, memperbaiki eh, ke kondisi yang lebih baik, bisa dilakukan hal A, B, dan C. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, misalnya tadi kasus PTM-nya tinggi ternyata, jadi kalian kasih saran melakukan posbindu, penyuluhan, atau tadi stok obat kronisnya itu lebih dari cukup. Seperti itu. Jadi ada saran atau rekomendasi kebijakannya seperti apa. Nah, ini tugasnya ya terkait untuk materi analisis data seperti itu. Sederhana aja sih, jadi kalian hanya diminta untuk menganalisis secara deskriptif ya variabel yang nanti saya akan tentukan untuk tiap kelompoknya. Seperti itu ya. Nanti eh, dalam laporannya ya, itu kalian bentuk ya ke dalam tabel yang sifatnya untuk tabel laporan ya. Nanti Excel dan SPSS-nya juga kalian lampirkan ya. Jadi sebagai lampiran aja ya untuk mendukung eh, tampilan tabel utamanya seperti itu ya. Terus juga kalian lakukan interpretasi data yang telah kalian analisis tadi ya, seperti yang tadi dijelaskan ya. Kira-kira eh, temuan dari hasil analisisnya apa seperti itu. Terus tolong buat juga satu atau dua rekomendasi kebijakan atau saran seperti itu ya untuk hasil analisis yang telah kalian temukan ya. Sebagai contoh misalnya ternyata konsumsi sayur dan buah dari responden itu kurang ya, misalnya rendah, masih rendah. Nah, kalian lakukan kira-kira apa nih yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan eh, konsumsi sayur dan buah dari responden, misalnya A, B, C seperti itu. Ataupun juga ternyata kadar asam urat dari responden secara rata-rata itu cukup tinggi. Nah, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengontrol kadar asam urat dari responden seperti itu ya. Jadi bisa kalian buat satu dua rekomendasi dari temuan hasil analisis yang kalian lakukan seperti itu. Tugasnya ini dibuat dalam PPT ya dengan nama penamaan seperti ini. Nanti ini materinya saya kirim ke Mbak Hanum seperti itu ya, supaya lebih jelas lagi ya. Atau mungkin kalian bisa screenshot dulu ini terkait dengan penugasan ini supaya nggak lupa. Nah, tugasnya ini nanti dikumpulkan pada hari Minggu ya, 12 April, maksimal pukul 8 malam. Seperti itu. Jadi kalian punya waktu 2 hari dan ini pasti gampang ya selesai karena cuma deskriptif yang pertama. Yang kedua adalah kalian satu kelompok kan 10-12 ya. Jadi banyak gitu kan bisa bagi-bagi gitu. Satu variabel berapa orang? Dua atau tiga orang. Seperti itu ya. Oke, saya ini dulu ya. Saya